Oke, buat pertemuan sekarang kita bahas tentang klasifikasi metodologi gitu ya. Jadi gimana kita tuh bisa nentuin metode-metode yang bakal digunain nantinya, yang dimana mencakup flowchart juga gitu ya. Cara kita bikin flowchart tuh gimana, terutama flowchart penelitian itu penting gitu ya. Kalau misalkan di penelitian eksperimental biasanya. Nah, di penelitian eksperimental itu luas banget si alur-alur penelitiannya. Gak menutup kemungkinan untuk di pendidikan itu ya, penelitian pendidikan tuh pasti ada juga yang butuh flowchart penelitian, terutama kalau kita menggunakan metode R&D, Research and Development. Nah, itu kalau misalnya kita buat media seperti buku, LKPD, modul, website pembelajaran, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau misalkan di pendidikan, itu kita pakai dua metode R&D-nya gitu ya, dua model, bukan dua metode, tapi dua model. Yang pertama itu model DDDE, yang kedua itu model ADDIE kalau saya. EDI. Nah, kalau misalkan untuk DDDE itu diperuntukkan jika kita ingin mencari tahu hingga nilai validator saja, jadi nggak penuh sampai hasil evaluasi, maksudnya evaluasi penilaian gitu ya. Tapi untuk di EDI itu mencakup seluruh gitu ya, sampai ke hasil, biasanya itu sampai hasil penggunaan modulnya tuh. Nah, jadi ada penilaiannya, penilaian validator, habis penilaian validator dilanjutkan dengan penilaian hasil kemampuan si siswanya. Oke, kita mulai dari klasifikasi dulu ya, klasifikasi metodologi. Nah, bentar saya share screen. Windows. Oke. Nah, di sini udah kelihatan kan ada flowchart nih. Ada flowchart tentang klasifikasi metodologi. Nah, ini yang penting banget nih kalau misalkan di penelitian, terutama kita gitu ya, kita sebagai seorang akademik gitu ya, ingin melakukan penelitian, gimana sih caranya dan metode apa yang harus kita pakai. Oke, di sini lumayan banyak juga gitu ya. Cuma di sini saya rangkum aja gitu ya, saya rangkum sedikit gitu ya. Rangkum serangkum-rangkumnya biar jelas. Kalau misalkan mau ditelusuri lebih banyak, boleh nanti kalian cari-cari sedikit-sedikit gitu ya. Penasaran sama ini, sama itu, boleh. Oke, yang pertama itu kita mulai dari sini. Apa penelitiannya? Apakah penelitiannya sesuai dengan fakta yang udah ada atau belum? Nah, biasanya di sini kita nentuin dulu. Si penelitian ini tuh sesuai sama hukum atau teori yang udah ada gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita sebagai orang sains gitu, terutama di pendidikan fisika gitu ya, atau fisikanya aja gitu ya. Ya, di sini ada istilah misalkan si A nih, si A baca-baca, oh dia tahu tentang hukum Archimedes misalkan. Dia penasaran sama hukum Archimedes gitu. Nah, itu kan udah fakta gitu ya, udah fakta, udah ada sih faktanya tuh. Faktanya apa? Faktanya itu hukumnya, hukum Archimedesnya. Fakta yang lain selain hukum yang lain atau yang teori kayak gitu ya. Misalkan ada sebuah kejadian yang dimana si kejadiannya itu menyangkut sosial. Misalkan saya pengen tahu
apakah si siswa kalau dilakukan saya ini ya uh, bahasa ininya bahasa kasarnya gitu ya, bahasa kasarnya dilecehkan gitu ya kasarnya, dilecehkan oleh seseorang misalkan, entah cowok dilecehkan oleh cewek atau sebaliknya cewek dilecehkan oleh cowok gitu ya. Nah, si A pengen tahu apakah ketika si subjek itu siswa tuh ketika dilecehkan dia fokus atau enggak dalam pembelajaran. Nah, itu sesuai fakta yang ada gitu ya. Kalau misalkan ada teori-teori yang mendukungnya. Misalkan kita cari-cari dulu teorinya, teori dari psikologi kayak gitu. Itu ada kok misalkan kalau misalkan kalian mau cari data-datanya atau yang udah ada gitu kan. Nah, kalau yang tidak sesuai fakta itu biasanya opini-opini yang beredar gitu. Contohnya opini misalkan COVID nih ya, COVID. Si A nemu orang saya nggak percaya COVID katanya. Itu masih belum sesuai fakta. Itu apa sih? Faktanya itu adalah COVID ada gitu. Nah, atau yang lain yang tidak sesuai fakta itu misalkan di tempat A, di misalkan saya kota A nih ya, kota A. Di kota A itu harga makanan misalkan ya, makanan saya ambil contoh jagung lah ya, harga jagung itu lebih mahal di kota A dibanding kota B. Nah, itu kan masih belum fakta juga gitu. Faktanya kenapa? Belum tentu kata kota B itu tuh mahal. Dan belum tentu kata kota A itu murah gitu. Jadi masih berdasarkan opini-opini dari orang lain. Nah, jika penelitian yang kita akan lakukan itu sesuai fakta, maka kita harus diklasifikasikan sebagai penelitian empiris, yang dimana penelitian empiris ini penelitian yang sesuai dengan faktanya. Nah, jika sudah, lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu apakah ada desain eksperimental. Nah, desain eksperimental ini desain bentar ya, sorry. Sorry tadi ada. Apakah ada desain eksperimental? Jadi apakah di sini kita melakukan eksperimen atau tidak gitu desainnya dari desainnya. Jika ini bukan berdasarkan eksperimen, maka kita klasifikasikan sebagai studi kasus. Studi kasus itu ibaratkan si A melihat kenapa sih misalkan ini suatu hal yang baru gitu ya, atau yang unik gitu ya. Kenapa si misalkan hewan itu ya, hewan semut itu kalau ada temennya yang mati gitu, dia diangkat sama temennya. Nah, ini sebagai studi kasus kenapa si semut ini diangkat kalau misalkan ada yang mati gitu sama teman-temannya atau sama koloninya. Walaupun ini faktanya itu masuk ke fakta bahwa teori-teori tentang semut yang lain gitu. Nah, kalau ada hal yang bakal kita eksperimenkan, misalkan contohnya saya pengen tahu nih kalau laser warna merah itu lebih panjang, apa sih maksudnya lebih panas atau enggak suhunya? Atau ya laser warna merah gitu. Laser warna merah lebih panas dibandingkan warna-warna lain atau enggak? Saya pengen tahu warna laser apa nih yang paling panas. Nah, ini itu kan ada eksperimentalnya, ada eksperimen dari
si lasernya itu kita bakal membanding-bandingkan suatu variabel. Nah, lanjut kalau misalkan ada ini eksperimennya itu berbentuk eksperimen kontrol atau enggak. Maksud dari eksperimen kontrol di sini, apakah si eksperimen ini membutuhkan waktu yang terus-menerus atau tidak? Contohnya, waktu yang terus-menerus itu pertumbuhan bakteri misalkan. Saya pengen tahu nih kalau misalkan atau kita masukin ke biofisika gitu ya, biar kita ada fisikanya gitu. Kita pengen tahu nih, apakah warna laser tertentu dapat membantu pembunuhan bakteri gitu. Walaupun sih saya nggak tahu gitu ya kalau misalkan dalam biologinya gitu. Tapi ya kita hubungin gitu, soalnya saya pernah nemu ada jurnal tentang biofisika yang ngebahas itu. Nah, itu kita bisa masukin ke eksperimen lab. Kenapa kita masukin ke eksperimen lab? Karena kita tidak akan tahu gitu hasilnya jika ini didiamkan selama 7 hari misalkan, atau pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga dilihat hasil-hasilnya. Misalkan dari laser warna merah, biru, hijau, itu di hari pertama kayak gimana sih pertumbuhannya, apakah cepat atau lambat. Hari kedua dilihat, nah apakah cepat atau lambat. Misalkan kita ambil patokan 1 minggu lah ya. Nah cukup dalam waktu 1 minggu. Kenapa cukup dalam waktu 1 minggu? Karena kita bisa mengkalkulasikannya secara statistik. Jadi nggak usah perlu waktu lama, misalkan 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Karena itu udah kelihatan sih perilakunya gitu, si perilaku ketika si perilaku bakteri itu udah kelihatan dalam waktu 7 minggu. Nanti tinggal dikalkulasiin aja jika 2 bulan berkurang berapa atau pertumbuhannya berapa persen, rate pertumbuhannya berapa persen. Ataupun kalau misalkan ada penelitian fisika yang bertahun-tahun itu ya, bahkan berpuluh-puluh tahun gitu ada, nggak menutup kemungkinan ada itu penelitian biasanya penelitian dari penelitian fisika partikel. Nah, itu butuh waktu yang lama banget itu meneliti tentang partikel. Kalau si eksperimen ini bukan eksperimen kontrol, maka kita klasifikasiin sebagai eksperimen lapang, yang dimana kita mengambil data lapangan. Contohnya nih, misalkan saya kesel nih kalau misalkan di Kircon itu kira condong itu tuh lama banget gitu ya si lampu merahnya gitu. Pas lagi lampu hijau gitu, pas udah lampu hijau kok nggak maju-maju gitu, mobil tuh malah diem, kayak mereka tuh kayak ngehajain biar kita bikin kesel gitu. Nah itu kita bisa gitu nyari tahu gimana sih ketika di lampu merah itu, ketika transisi gitu ya, transisi dari lampu merah ke hijau itu si flow rate dari kecepatan mobilnya atau kendaraannya itu segimana sih rata-ratanya. Misalkan pada lampu merah pada traffic pertama transisi pertama misalkan, pada transisi pertama oh ternyata lajunya lambat. Oke, catat. Pada traffic yang kedua dilihat oh lajunya masih sama, catat. Pada traffic ketiga oh si flow rate-nya tuh lebih cepat nih gitu, lebih cepat apanya, waktunya. Jadi misalkan dalam 5 detik itu bisa si lampu merah itu, si kendaraan itu si lampu merah itu dilalui oleh misalkan 4 kendaraan gitu, itu dalam waktu 5 detik gitu kan. Nah 5 kendaraan itu catat berapa mobil, berapa motor. Nah itu biasanya eksperimen lapangan. Nah dalam eksperimen lapangan ini tuh yang paling sedikit agak sulit gitu ya untuk dilakukan. Pertama ya harus rela panasan kalau misalkan mau di jalan raya, atau biasanya yang
berhubungan tentang lapangan luas lah gitu ya, kayak di jalan raya atau di pembangunan atau di pertambangan yang kayak gitu, itu harus siap-siap ya, siap-siap waktu dalam satu hari. Tapi kalau kita sebagai anak pendidikan, eksperimen lapang yang kita bisa lakukan itu adalah ke sekolah. Nah, di sekolah ini kita pengen tahu nih tingkat KBK gitu ya, kemampuan berpikir kritis dari si siswa gitu, misalkan dengan menggunakan modul A atau dengan menggunakan LKPDA, nah atau dengan menggunakan metode pembelajaran A. Itu termasuk ke eksperimen lapang. Tapi eksperimen lapang di sini tidak selalu harus berada di satu kelas atau satu ruangan gitu ya. Di sini yang apa sih, ada beberapa perubahan definisi dari eksperimen lapang gitu yang saya tahu gitu ya. Jadi di sini eksperimen lapang itu yang berhubungan dengan beberapa subjek gitu. Jadi bukan satu, tapi lebih dari dua, biasanya lebih dari dua subjek, yang dimana subjeknya itu mengikuti alur proses penelitian kita itu kalau di pendidikan. Contohnya gimana? Saya pengen nyari tahu KBK tapi nggak mau ke kelas. Saya bisa lakuin di Google Meet atau Zoom. Nah, itu masih termasuk eksperimen lapang. Yes. Oke. Sini selanjutnya. Nah, kalau si penelitiannya, oh sorry, dari sini dulu deh. Dari sini, apakah ada yang ditanyain dulu nggak gitu? Takutnya lupa gitu, kalian, oh, saya pengen nanya ini tapi karena dilanjutin takutnya lupa gitu. So, dari eksperimen yang sesuai, penelitian yang sesuai fakta gitu, apakah ada yang ditanyakan nggak? Ini kalau nggak ada, saya lanjut dulu tuh ya. Di sini lanjutannya, kalau misalkan si penelitian yang tidak sesuai fakta nih ya, kalau nggak sesuai fakta, ini tuh si opininya itu apakah dari orang lain atau bukan? Kalau iya, nih kita bahas yang iyanya dulu. Oke, Kang Kela, kumaha, kumaha. Aman, aman. Ayah, ayah. Hah? Hmm? Hmm. Oke, siap. Ini menarik ya. Nah, kalau misalkan itu kan dari juga subjek gitu ya, keterbatasan waktu dan tempat gitu namanya. Jadi eksperimen semakin banyak si subjeknya dan semakin banyak tempat yang kita gunakan gitu ya, maka semakin valid itu datanya atau semakin bisa dipercaya. Walaupun nggak menutup kemungkinan jika kita meneliti di, misalkan saya ambil contoh, Sidik mau meneliti tentang LKPD A atau metode pembelajaran A gitu ya, di sekolah Sidik misalkan. Nah, di sekolah Sidik, Sidik ambil beberapa kelas gitu ya, ada 3 kelas yang tadi ya, kata Sidik 3 kelas, kelas A, B, dan C misalkan. Nah, itu hanya berlaku di kalangan sekolah Sidik aja. Dan juga ada syarat dalam penelitian itu. Kenapa? Pernah dengar nggak nih, ada mungkin dosen ataupun aslab gitu ya yang ngomong, ambil referensi minimal 5 tahun ke belakang.
Pasti pernah ada kan yang ngomong kayak gitu. Nah, itu tuh namanya kadaluarsa dari penelitian gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan penelitian itu ada waktu kadaluarsanya. Dan penelitian itu sifatnya dinamis. Jadi ada terus hal yang terbaharukan lagi. Nah, biasanya kalau kita pengen ngambil data di satu sekolah atau terbatas gitu ya, kasarnya mah di satu daerah atau satu kota saja, itu tujuan kitanya tuh hanya sebagai data pendukung untuk penelitian orang lain. Jadi kita tuh melakukan eksperimen untuk mendukung penelitian orang lain yang bakal melakukan penelitian di tempat yang lebih luas atau cakupan yang lebih luas gitu. Gak mungkin ada orang, misalkan si orang ini pengen ngelakuin penelitian di tempat A yang lebih luas gitu ya. Dia nggak akan mungkin uh, bisa, maksudnya nggak akan sah gitu ya, nggak akan sah bahwa mengklaim metodenya dia itu efektif. Enggak. Nah, jadi gimana? Dia itu harus membandingkan lagi dengan tempat-tempat lain. Bisa jadi dalam penelitian sidik itu bakal dijadikan data pembanding untuk si si orang A itu, gitu dik. Nah, oh itu sebabnya jurnal bisa dijadikan citasi ya Kang. Ya, sebabnya jurnal bisa dijadikan citasi itu di hasil pembahasan pun bisa dijadikan citasi. Asalkan di hasil pembahasannya itu membandingkan data kita dengan data penelitiannya gitu. Paham nggak dik? Oke. Ada lagi yang nanya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Lanjut, oke. Nah tadi ya saya lanjut yang tadi. Kalau si penelitiannya itu nggak sesuai fakta atau berupa opini gitu ya. Apa kalau misalkan si informasinya itu datang dari orang lain, maka klasifikasikan sebagai opini. Opini yang dimana opini itu kan pasti menurut orang-orang, itu perspektif orang-orang gitu. Nah, apakah si opini ini datang dari individu atau enggak? Kalau iya, kita klasifikasiin sebagai penelitian opini individu. Contohnya gimana nih penelitiannya? Nah, contohnya itu etnografi. Metode etnografi kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi gitu ya. Nah, metode etnografi contohnya gimana? Kalian pasti pernah denger lah gitu ya. Megawati jadi profesor. Kalian mungkin bingung nih, bingung. Aduh, Megawati kok bisa jadi profesor gitu. Mana datanya gitu, data maksudnya bukan data apanya gitu ya. Mana penelitian yang udah Megawati lakukan? Kalau misalkan kalian cari ada dua penelitian yang udah Megawati lakukan. Contohnya itu adalah apa itu tuh ya? Judulnya teh pokoknya mah tentang masa kepemimpinan Megawati di tahun berapa, pokoknya mah tahun 2004 2000 berapa lupa. Nah, itu termasuk ke etnografi, metode etnografi. Yang dimana metode etnografi itu menyatakan opini dari diri dia sendiri selama dia menjabat. Dan juga bisa juga dia mencari tahu opini dari individu-individu lainnya. Biasanya dilakukan survei, apakah Megawati jangan ini ya, apakah beliau gitu ya, beliau dapat apa sih, dapat membangun ekonomi gitu. Nah itu melakukan survei. Nah nanti si datanya itu diolah lalu ditampilkan di jurnalnya dia gitu ya, artikelnya dia. Menanyakan opini-opini kepada individu-individu. Nah, selain etnografi, opini individu tuh bisa datang dari review buku. Itu biasanya dilakukan oleh maksudnya di ini ya, di klasifikasi opini gitu ya, metode klasifikasi opini
itu dari buku, tapi bukan buku saintifik, bukan buku sains ataupun buku-buku yang eksak lainnya gitu ya. Tapi biasanya buku tentang politik, yang dimana si buku politik itu ada syaratnya juga. Buku politik yang mencakup opini orang atau penulisnya. Biasanya buku-buku sekelas politik atau ekonomi itu biasanya mereka menggunakan opini dari dia sendiri atau si penulisnya sendiri gitu. Nah, yang kita review itu gimana nih? Apakah dalam buku politik ini dapat dapat mengubah sudut pandang orang atau tidak? Nah, itu kita analisis si bacaan bahasa, tata bahasanya sesuai dengan teori-teori yang ada, tapi bukan si teori itu kan masih berupa teori, bukan berupa hukum. Kalau misalkan udah hukum kan itu udah paling tinggi gitu ya, udah tidak bisa terbantahkan lagi. Kayak hukum Newton itu udah dari berapa abad gitu ya, berapa abad kita masih pakai gitu. Nah, biasanya dari teori-teori yang ada gitu, misalkan atau kita mereview buku tentang buku Siti Nurbaya misalkan, dari tata bahasanya, dari estetika bahasanya, dari pengaruh buku ini ke pengaruh sosial. Nah, bisa itu dari opini-opini individu, dan juga bisa kita ngebikin jurnal atau artikel tentang nge-review Rangga Sunda Empire misalkan. Itu kan dia punya opini sendiri dia. Tapi yang kita review, ingat yang kita review itu dari si Rangganya aja, bukan Sunda Empire-nya. Beda lagi. Kalau kita nge-review Sunda Empire, kita masuknya ke klasifikasikan sebagai opini kelompok atau bahasanya opini organisasi. Nah, kalau misalkan yang individu, kita review si Rangganya aja. Apakah opini-opininya bisa menggiring dia, apa orang lain gitu, apakah si tata bahasanya bisa ini gitu. Jadi terbatas banget ya, saya masih belum masuk ke ranah-ranah artikel opini gitu ya. Itu terlalu susah gitu, saya juga mau belajar tapi kata Bu Ade gitu ya, kata Bu Ade itu jangan, itu ranah S2 gitu ya, jauh ting katanya. Nah, tapi ya saya belajar dikit-dikit mah gitu ya tentang klasifikasi opini. Nah, kalau klasifikasi sebagai opini kelompok, ini biasanya ya sama kayak klasifikasi opini individu, tapi bedanya ini si target subjeknya. Subjeknya itu adalah organisasi. Misalkan saya pengen menilai opini dari pengamat politik, misalkan, atau ya pengamat politik, organisasi gitu, organisasi pengamat politik gitu ya, yang ngebahas tentang politik gitu misalkan ya. Biasanya saya pengen ini nih, misalkan saya contoh, saya pengen nge-review tentang opini LBH, Lembaga Berdaya Hukum lah gitu ya. Apa nama saya lupa namanya, tolong koreksi kalau saya salah. Bantuan hukum, Kak. Pada itu tuh, Lembaga Bantuan Hukum. Oke, makasih Diki. Nah, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, si organisasi ini menyatakan sebuah opini tentang pasal misalkan. Ini saya bisa nge-review kembali opini dia, tapi dengan proses scientific method. Nah, proses scientific method nanti kita bahas setelah bahasan ini gitu ya. Coba sampai sini yang iyanya dulu deh, apakah ada pertanyaan atau tidak? Kalau nggak ada, oke, kita lanjut ya. Lanjut dari sini ya, dari yang apakah informasi dari orang lain yang tadi kita bahas iya, sekarang kita maju ke kalau tidak, kalau bukan dari orang lain. Lalu dari mana? Dari data bank, dari bank data.
bank data itu biasanya dari hasil survei yang kredibel. Contohnya eh, statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Nah, itu yang ngeluarin siapa? Yang ngeluarinnya Menteri Ekonomi misalkan. Atau saya pengen eh, informasi itu dari pertumbuhan anak gitu ya, pertumbuhan anak di tahun sekian sampai sekian. Nah, itu yang ngeluarin siapa? Yang ngeluarin itu adalah ya menteri tertentu lah gitu ya, tentang data itu. Jadi ambil data dari eh, dari sumber yang kredibel, jangan yang tidak kredibel kalau bank data. Contohnya kalau misalkan kita sains, berarti kita pengen tahu tentang sumber daya mineral misalkan ya. Kita pengen tahu pertumbuhan dari pembangkit listrik tenaga uap misalkan ya, pembangkit listrik tenaga uap di tahun sekian sampai sekian. Nah, nanti saya pengen bahas tentang pertumbuhan ekonominya juga kayak gimana. Itu ada datanya di Menteri di websitenya gitu ya, di website Menteri SDAM. Dan juga ada di website internasional gitu ya. Biasanya itu yang lebih lagi kredibel. Biasanya Menteri SDM selain mereka ngepublikasi websitenya, mereka juga menginformasikan ke ranah internasional bahwa ini loh gitu Indonesia gitu kan. Itu kita bisa lihat dari situ pertumbuhannya, dan biasanya di situ lebih jelas banget. Nah, kalau emang iya dari bank data, maka ini bisa diklasifikasikan sebagai penelitian arsip data. Penelitian yang dimana kita tuh sesuai dengan data-data yang udah ada. Nah, si dokumen data di sini maksudnya yang tadi gitu ya, data-data valid gitu ya. Kalau iya, apakah datanya ini data primer? Nah, di sini ada sedikit apa ya, kayak sedikit anclogan gitu ya, sedikit nganclog bahasa Sundanya mah, dari si penelitian informasi data bank. Biasanya nih pas udah masuk ke sini nih, ke data primer, ini tuh biasanya bisa masuk ke data eksperimen juga. Kenapa? Soalnya di sini ada juga, kalau misalkan data primer, ini klasifikasikan sebagai data primer. Data primer itu data yang dimana dapatkan. Kita dapat data nih dari misalkan Amin gitu ya. Sidik jadi Menteri SDAM misalkan ya. Nah, Sidik ngelakuin penelitian nih, pertumbuhan ekonomi dalam ketika diadakannya PLTU misalkan ya, pembangkit listrik tenaga uap misalkan. Gimana sih dari tahun sekian sampai sekian dibangun PLTU makin banyak, apakah si roda ekonomi itu makin berjalan gitu, makin naik, makin meningkat. Nah, ini data yang didapatkan oleh Sidik. Ini data primer. Nah, data primer itu data pribadi Sidik berarti. Kalau bukan data primer, masukin sebagai klasifikasikan data sekunder. Data sekunder ini kita ngambil data dari data orang lain. Biasanya di sini studi literasi misalnya. Data sekunder tuh datanya diambil-ambil dari orang lain. Misalkan si A pengen tahu, kita ambil dari sains dulu ya. Si A tuh pengen tahu apakah jika pegas semakin rapat itu gimana sih nilai osilasinya atau nilai periodenya gitu ya. Tapi si A ini nggak mau ngelakuin penelitian, dia malas gitu, pengen simpel-simpel aja gitu. Nah, si A ngambil data-data dari orang lain yang sesuai dengan penelitiannya. Susahnya di ngambil data sekunder ini itu harus
teliti gitu ya dari si variabel-variabelnya. Kita tentuin dulu variabel-variabel yang kita bakal gunakan, misalkan variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa gitu. Nah, sesuaikan dengan penelitian-penelitian lain yang variabelnya kita udah tentukan, ambil data-datanya. Nah, syarat yang kedua itu tetap si penelitiannya harus dari 5 tahun ke belakang. Itu yang paling valid gitu ya. Bahkan ada beberapa yang berpendapat data yang paling valid itu data yang apa sih, bukan data, penelitian yang udah dilakukan maksimal 3 tahun ke belakang. Itu dari siapa ya, saya lupa yang nyebut itu. Dia tuh berpendapat bahwa dalam masa perkembangan teknologi sekarang itu yang makin pesat, si data atau ya penelitian-penelitian itu semakin banyak gitu. Jadi semakin cepat nilai pertumbuhan dari orang-orang melakukan penelitian gitu. Nah, jadi katanya lebih baik 3 tahun ke belakang. Nah, kadang kalau misalkan kita nge-publish jurnal gitu ya, nge-publish artikel, kalau ada si reviewernya tuh pasti bakal komen. Kita misalkan kita menggunakan referensi yang tahun 1950, jauh banget gitu kan. Biasanya si reviewer bakal langsung komen, cari referensi yang terbaru. Biasanya suka kayak gitu. Nah, sebenarnya sah-sah aja kita pakai referensi yang dari tahun berapa, mungkinnya dari tahun 1950, mungkin dari tahun 1900 juga gitu ya, kalau ada gitu. Syaratnya kalau kita mau pakai referensi yang lebih dari 5 tahun atau 3 tahun ke belakang, syaratnya itu dia studi kasus yang dimana studi kasus itu belum ada pengembangan yang lain. Misalkan seperti waktu itu ya, tentang parabola, yang dimana tentang parabola ini masih rancu gitu ya, masih rancu dalam sudut pelemparan. Yang pertama, belum adanya kepastian jelas gitu ya. Nah, ini polemik besar sebenarnya dalam sains itu, dalam terutama fisika, yang dimana perhitungan itu tuh perhitungan kasar aja sebenarnya, kalau misalkan yang rumus-rumus yang ada. Soalnya itu maksudnya bukan individu yang mencetuskan si rumus itu, si persamaan itu. Coba cari siapa yang nemuin persamaan itu, maksudnya persamaan parabola gitu. Nggak, maksudnya itu tuh pengembangan gitu ya, pengembangan dari orang-orang. Nah, biasanya itu diatur sama Royal Society of Physics gitu ya, ada itu. Jadi kayak organisasi khusus gitulah yang udah harus ngatur gitu tentang fisika gitu kan. Itu biasanya lama banget, biasanya dari konferensi-konferensi mereka tuh ngelakuin perumusan-perumusan itu, rapat-rapat, pertemuan-pertemuan. Nah, isinya juga ya profesor-profesor gitu ya, nggak main-main gitu. Jadi sedikit polemik juga untuk yang parabola, untuk bilang sudut 45 derajat itu sebagai sudut optimal. Karena pertama, minimnya referensi yang nyebutin itu, dan yang kedua, banyak data yang nunjukin bahwa 45 derajat itu bukan sudut optimal. Terutama yang paling terbaru kan, data yang paling baru gitu ya, yang dipublikasi itu dari Goulau, tahun udah lama gitu ya. Nah, itu syarat kalau misalkan kita pengen pakai referensi yang dari tahun-tahun lama gitu. Oke, nah kalau misalkan di data sekunder ini kita bisa pakai untuk perbandingan data juga. Perbandingan data. Jadi nanti dibahas, pasti pembahasannya biasanya kalau misalkan si reviewer rada nggak seret nih. Kita udah rada ngelenceng si pembahasannya. Ngelenceng, misalkan kita ngebahas tentang A menggunakan data primer, tapi kita malah ngebahas si data sekundernya. Biasanya itu suka di komen sama merekanya. Selalu gunakan data primer katanya. Itu berarti fokus terhadap data primer kita.
yang dibahasnya. Jangan fokus ke data sekundernya. Itulah kenapa bedanya di sini dibedain apakah data primer apakah data primer atau bukan. Nah, itu. Jadi nanti untuk mencari tahu di bahasannya. Kalau kita pakai data primer, kita fokus bahasan jurnal kita itu di data primer kita, data utama kita. Kalau kita menggunakan data sekunder, otomatis kita menggunakan data si sekunder ini, data orang lain ini, gitu, atau data pendukung. Nah, kalau misalkan si arsip ini tidak mengandung dokumen data, nah ini diklasifikasikan sebagai data fisik. Nah, di sini data fisik itu contohnya gimana? Contoh dari data fisik itu data pengamatan. Misalkan, si A pengen tahu perilaku semut. Sehari-harinya gimana? Atau si A pengen tahu ketika si semut dikasih alkohol misalkan ya, apakah mereka akan mabuk atau tidak gitu. Nah, itu kita observasi pada menit sekian terjadi apa, pada menit kesekian terjadi apa, pada menit kesekian terjadi apa. Nah, contoh dari penelitian yang menggunakan data fisik ini ada yang satu yang unik menurut saya. Itu terjadi di era Perang Dunia gitu ya, yang dimana penelitian itu masih bebasnya gitu ya, nggak ada aturan, nggak ada apa-apa gitu. Bahkan subjeknya manusia juga nggak apa-apa gitu, maksudnya subjek yang paling ekstrim gitu dilakukan kepada manusia itu nggak apa-apa. Nah, di penelitian itu dia pengen peneliti organisasi soalnya, peneliti pengen tahu jika monyet atau kera gitu ya, aduh saya nggak tahu, saya bukan biologi gitu ya, bedanya monyet sama kera itu gimana gitu. Kera ya, jika kera berumur 0 bulan atau baru lahir gitu ya, dibarengin hidupnya sama bayi yang baru lahir juga, itu mereka menganalisis, ngamatin dari umur 0 sampai akhir Perang Dunia kalau nggak salah, keburu beres Perang Dunianya kalau nggak salah, sampai umur 5 tahunan lah kalau nggak salah ya, 5 tahun, soalnya kan dari 1940 sampai 1945 gitu ya, pas masa-masa Jepang di bom gitu ya sama Amerika, itu langsung beres penelitiannya. Nah, ditemuin bahwa hasilnya terdapat kesamaan si bayinya ini mengikuti si kera. Nah, di situ muncullah gitu beberapa spekulasi dari peneliti tersebut gitu. Nah, untuk klasifikasi data fisik di ranah kita gitu ya, di ranah pendidikan, biasanya tentang ke sosialnya, sosio edu. Nah, seharusnya gitu ya, kita bisa gitu ya kita melakukan, jika yang tadi saya ambil contoh gitu ya, yang saya ambil contoh tadi yang pelecehan seksual yang tadi ya, itu tidak harus selalu dengan data gitu, dengan maksudnya ditanya-tanya sama kita di interview gimana, enggak, itu bisa juga pakai data fisik yang dimana kita mengamati aja. Biasanya kalau misalkan ya kalian gitu ya jadi guru gitu ya, kalian jadi guru terus pengen ngelakuin penelitian ini, kalian bisa lah gitu ya, luasa. Kalau misalkan ada kejadiannya, jangan diada-adain gitu lah. Kan kacau kalau diada-adain. Nah, jadi misalkan ada si siswa dilakukan pelecehan seksual, nah kalian biasa aja ngelakuin kegiatannya tuh biasa aja, kayak ngajar biasa, gak usah nyinggung ke si siswanya itu, si siswa yang dilakukan pelecehan, yang dilecehkan dan melakukan pelecehannya. Jangan sampai menyinggung, maksudnya jangan sampai diomongin gitu, jangan sampai ngebahas tentang pelecehan. Nah, itu mereka bakal tersinggung nantinya. Otomatis penelitian kalian bakal gagal, kemungkinan gagal gitu ya.
karena si subjek bakal menghindar dari kalian. Nah, jadi kalian lakuin aja lah kegiatan kalian biasa, tapi terus mengamati dari proses pembelajaran di mereka, gitu. Dua mereka, membandingkan gitu ya. Coba dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Dong, saya open mic ya, Dik. Ngomong, Dik. Ini Kang, masalah bank data. Hmm. Kalau untuk pendidikan sendiri, lembaga yang menyediakan banyak datanya, lembaga apa aja Kang? Yang saya tahu gitu ya, pasti ya yang pertama Kemendikbud. Yang kedua dari saya nyebut produk gitu ya, GO biasanya, lembaga-lembaga bimbel yang terpercaya, yang kredibel, yang terkenal. Selain GO mungkin masih banyak gitu ya. Biasanya sih dari dua itu. Kalau data-data Kemendikbud dipublish gak Kang? Beberapa ada yang dipublish, beberapa ada yang enggak, itu tergantung mereka gitu ya. Biasanya per daerah sih itu mah. Berarti misalkan kalau ada ini data yang dipublish, terus kita kebetulan gitu nemu data tersebut, bisa kita jadiin apa penelitian Kang? Bisa banget. Tapi tentuin dulu tema yang bakal kalian bawa itu apa yang bakal dibahas gitu dari si datanya. Biasanya Ya. ada peneliti yang nyari data dulu baru nentuin tema, dan ada juga yang nyari tema dulu baru nyari data. Biasanya ada yang kayak gitu. Ya paham. Oke. Kurang baca komen. Wah, sidik. Semutnya jackpot pas 5 menit. Oke, ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, mungkin saya lanjut dulu ya. Nah, kalau dari kedua ini tidak gitu ya, bukan dari informasi dari orang lain, bukan dari informasi dari bank data gitu. Nah, apakah masalah yang diselesaikan dengan logika deduktif atau induktif formal? Nah, di sini deduktif sama induktif itu masuknya ke metode gitu ya. Kalau deduktif itu digunain di penelitian kalau si penelitian kita tuh berangkat dari sebuah teori. Nah, yang nanti si teori itu dibuktikan dengan pencarian fakta. Mungkin ada beberapa teori di fisika juga gitu, atau di pendidikan gitu ya. Seorang ahli membuat teori A misalkan. Nah, dari teori itu kita cari data, itu namanya deduktif. Tapi kalau logika deduktif itu teori yang berdasarkan logika aja gitu. Maksudnya yang tidak berdasarkan angka-angka biasanya gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang nyebutnya logika deduktif itu sama aja kayak metode deduktif gitu. Mungkin ya sama aja gitu ya. Kalau induktif itu kebalikannya. Nah, si data itu dikaji dengan proses yang berlangsung dari fakta. Fakta-fakta lapang biasanya. Bukan fakta ilmu, tapi fakta lapang. Jadi kita punya data, kayak yang tadi misalkan, saya pengen tahu tingkat sosial dari SMA 3 Bandung misalkan, tingkat sosialnya gitu ya, sosialitanya kayak gimana sih gitu. Nah, saya cari-cari fakta-fakta yang adanya. Nah, biasanya si fakta-fakta ini kita carinya di referensi-referensi lain gitu ya. Nah, kalau iya ada deduktif dan induktif, maka si metodenya itu diklasifikasikan sebagai metode analisis. Kita nganalisis dari si
data-data yang kita dapat. Nah, ini masih termasuk juga ke bank data juga sedikit gitu ya, tapi bukan dari sumber kredibel kayak pemerintahan, tapi dari maksudnya emang jurnal-jurnal juga kredibel, tapi itu cakupannya sedikit biasanya. Nah, kita analisis si data yang kita kaji, yang kita dapat. Nah, kalau udah kita klasifikasikan itu sebagai logika internal. Logika internal itu logika dari diri kita sendiri. Jadi kita menciptakan hal yang baru. Biasanya ini dilakukan oleh studi literasi. Kalau nggak salah angkatan kalian ya disuruh bikin jurnal matkul keagamaan kan? Matkul naon? Matkul apa? Ilmu akhlak, Kak. Oh, ilmu akhlak ya. Disuruh bikin jurnal. Iya, Nah, sama bapaknya. Itu kalian bisa lakuin menggunakan studi literasi gitu ya. Studi literasi itu dengan cara ngambil data dari orang lain juga bisa gitu ya. Nah, dari opini A, opini B, opini C, opini D, kalian satukan opini itu, maksudnya kalian nilai gitu ya, kalian analisis opini-opini orang-orang tersebut sesuai dengan aspek-aspek yang udah kalian batasi. Misalkan saya pengen tahu aspek kalian batasi aspek A gitu ya, saya nggak tahu ilmu hal kayak gimana gitu. ilmu hal dapat A tapi ting menang aspek A, aspek B, aspek C kan karena si data orang lain itu luas gitu ya. Nah, itu makanya kalian harus batasi dulu aspek-aspek yang bakal kalian bahas, dan harus sesuai juga dengan adalah gitu aspek yang kalian dapat ya, yang kalian patok gitu ya. Nah, itu diklasifikasikan sebagai logika internal. Kalau enggak, kalau masalahnya ini nggak bisa diselesaikan dengan logika deduktif atau induktif, nah di sini udah ke sini, enggak, ya udah berarti itu bukan riset. Itu enggak bisa dijadikan riset. Jadi ngapain gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, for your information, ya FYI, ini ranah yang kita lakukan di S1. Kebanyakan. Yang sering dilakukan oleh S1 dan yang S1 mampu lakukan itu di sini saja, penelitian eksperimental. Kalau udah masuk ke sini, ini udah ranahnya S2 dan S3 gitu, karena ini masuknya ke apa sih namanya tuh, metode kualitatif. Ini udah masuk ke kualitatif. Ini garis besar kualitatif segini. Ini enggak ya, yang studi kasus. Nah, tapi biasanya studi kasus ada beberapa juga sih yang masuk ke kualitatif. Nah, kalau ini masuknya ke kuantitatif. Karena kita melakukan perhitungan data-data yang udah ada sesuai fakta. Makanya kenapa kalau S3 terutama tuh ya, mereka ngebuat hal yang baru, biasanya ngebuat teori-teori baru. Mereka membuat teori baru, bahkan ada yang sampai membuat rumus gitu ya. Mungkin kayak Habibie gitu ya, almarhum Habibie. Itu membuat sebuah hukum baru gitu ya. Rumus-rumus baru. Retakan Habibie. Retakan atau rekatan lupa. Dua itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke bahasan proses penelitian saintifik. Oh, udah studi literatur kemari. Oh, udah beres. Alhamdulillah ya udah beres mah.
Mungkin kalau nggak ada, saya lanjut ke proses penelitian saintifik, gitu ya. Nah, ini di sini flowchart dari proses penelitian saintifik gitu ya. Nah, di proses penelitian saintifik itu yang pertama pasti harus ada observasi. Observasi dari subjek yang bakal kita teliti gitu. Atau tema yang bakal kita usung. Ketika sudah melakukan observasi, oh ternyata di sini ada masalah. Misalkan, atau saya pengen tahu, atau saya pengen membuat. Lalu kalian masuk ke hipotesis. Buat hipotesisnya. Hipotesis nggak harus 2, hipotesis bisa 4 atau lebih. Itu tergantung mahir kalian membuat hipotesis. Tapi intinya semakin banyak hipotesis, semakin susah juga untuk menganalisis data nantinya. Semakin banyak gitu ya, semakin rumit nantinya untuk di statistiknya kalau menggunakan data. Nah, ketika hipotesis sudah dibuat, lakukan eksperimen. Nah, dalam eksperimen ini kita bisa, di sini saya melampirkan untuk pendidikan dan juga untuk untuk murninya juga gitu. Siapa tahu kalian pengen ada gitu nanti ya dari salah satu di kalian pengen neliti tentang kefisikaannya gitu ya, murninya gitu. Nah, ini tanda bulat ini or gitu ya, artinya or atau ya atau gitu. Nah, eksperimen saya bahas ke yang sini dulu, ke yang pendidikannya dulu. Menjadi 2 kelas. Yang pertama ada kelas kontrol dan yang kedua kelas eksperimen. Kenapa harus dibagi 2 kelompok ini? Alasannya karena biar dan lebih terarah dalam penelitian kaliannya. Nah, ketika sudah dibagi menjadi 2 kelas gitu ya, kelas eksperimen dan kelas kontrol, di sini kalian mencari subjeknya. Mana yang bakal dijadikan kelas kontrol, mana yang bakal dijadikan kelas eksperimen. Kalian bisa dengan satu kelas dibagi menjadi 2 siswanya. Misalkan jumlahnya 50, dijadiin 25 atau kalau misalkan ganjil bisa kok. Si datanya itu nggak harus sesuai gitu, misalkan nggak harus 15 enggak, tapi bisa juga misalkan saya ambil contoh kelas kontrol itu 20 orang, kelas eksperimen itu 15 orang misalkan, itu boleh nanti ditunjukin di data statistiknya beda-beda. Nah, untuk di kelas kontrol dan kelas eksperimen ini hati-hati. Mungkin yang pas kemarin nyobain di uji homogenitas. Pas di uji homogenitas ternyata data nggak homogen. Nah, itu ada satu alasannya. Pasti yang pertama harus kita lakukan, kita curigai gitu ya, kita jadiin suspek gitu ya. Kenapa data ini nggak jadi homogen? Itu karena penempatan subjeknya. Nah, biasanya data nggak homogen itu kelas eksperimen itu diisi oleh orang-orang pintar, oleh orang-orang yang cerdas atau misalkan kreatif gitu ya, misalkan full orang kreatif doang. Jadi nggak adil gitu dalam kedua kelas ini. Nah, syarat dari kelas itu harus adil. Jumlah orang-orang yang pintar dan jumlah orang-orang yang kurang gitu ya, itu harus sama. Walaupun beda 1-2 nggak apa-apa. Nah, itu kita tahu dari mana? Biasanya dalam penelitian itu nggak main-main gitu ya untuk menentukan subjeknya. Nah, biasanya ini purposive method. Purposive subjek atau purposive sampling. Nah, dalam purposive sampling itu pasti menghasilkan data homogen yang homogen gitu ya, homogenitas yang homogen gitu. Karena si subjeknya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan saya pengen neliti tentang
eh misalkan tentang apa ya? Tentang orang-orang yang beasiswa ketika lulus, apakah mereka jadi, maksudnya mereka cepat dapat pekerjaan atau tidak, misalkan. Nah, ini masuknya ke purposive sampling, yang dimana purposifnya itu syaratnya orang tersebut harus sudah mendapatkan beasiswa. Nah, itu syaratnya, misalkan. Ini contoh ya, contoh. Syarat kedua, orang tersebut tidak mendapatkan IPK di bawah 3, misalkan. Nah, itu purposive sampling. Jadi, subjeknya itu harus sesuai dengan kriteria yang kita jadikan patokan. Nah, mungkin banyak ya dari teman-teman kalian gitu atau kating-kating yang minta gitu ya, tolong isikan data ini ya, atau teman-teman, mohon maaf mengganggu untuk membantu penelitian saya atau untuk penelitian kami gitu kan, biasanya kayak gitu. Tolong isi kuesioner tersebut dengan syarat misalkan berdomisili Bandung, berumur sekian, tinggal bersama orang tua misalkan, atau yang sebaliknya gitu kan, tinggal di luar Bandung, ngekos gitu kan, atau tidak tinggal dengan keluarga atau saudara gitu. Nah, itu namanya purposive sampling. Biasanya data homogenitas, apa sih, data tidak homogen itu datang ketika kita menggunakan datanya random sampling. Jadi orang-orangnya random. Kita nggak, jadi maksudnya orang-orang itu bebas siapa aja gitu. Contohnya, saya pengen tahu nih, saya pengen neliti tentang apakah orang-orang suka yogurt yang asam atau tidak, misalkan. Ini saya ngelakuin tentang random, berarti ya nggak mungkin purposive gitu. Pasti saya lakuin ini random sampling. Nah, dengan cara ya saya, misalkan saya ke alun-alun Bandung gitu ya, bawa-bawa 2 atau 3 gitu ya, tiga produk yogurt gitu ya, yang beda-beda gitu. Yang satu nggak asam, yang satu sedang, yang satu asam banget gitu. Nah, saya suruh, Kak boleh dong dicoba, coba dicium dari 3 ini, mana yang kakak suka misalkan, atau mana yang bapak suka dari ketiga yogurt ini misalkan. Oh, kata si bapak atau kata si subjeknya tuh, oh saya suka yang A misalkan. Oke, catat, subjek 1 dalam penciuman dia suka yang A misalkan, kasih nilai, kasih centang lah, checklist. Terus yang kedua suruh dia sentuh gitu, pegang teksturnya, mana yang disukai teksturnya misalkan. Oh, kata si ini itu tetap A misalkan, saya tetap suka si yang yogurt A karena teksturnya gini. Itu wajib kalian tanyakan alasannya. Kenapa kita harus menanyakan alasan, atau kalau dalam pendidikan mah kita lakukan interview. Nah, itu untuk sebagai data pendukung jika data kita tidak homogen. Itu kita harus melampirkan atau menyimpulkan dari hasil interview orang-orang. Itu nanti dianalisis, analisis interview gitu ya, analisis data deskriptif. Nah, terus disuruh minum, coba mana yang lebih suka. Oh, ternyata dia suka yang asam, tapi tadi dia milih dari 2 subjek, dia milihnya yang dari 3 sampel gitu, dari 3 sampel dia milihnya yang enggak asam gitu. Dari indera penciuman, dari perabaan gitu ya, dari indera perasa gitu ya, diraba, dia lebih condong ke yang A, tapi ketika diminum ketiga-tiganya dia lebih suka yang asam. Itu nanti kalian analisis gitu ya. Nah, lalu di sini masuk ke hasil. Nah, hasil itu hasilnya kayak gimana? Biasanya hasilnya bisa berbentuk deskriptif, bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk grafik gitu ya. Nah,
Sorry, ini belum. Nah, setelah hasil, kalian temuin hasilnya. Oh, ternyata hasilnya sekian. Lihat hipotesis kalian. Apakah hipotesisnya itu sesuai dengan yang kalian harapkan atau tidak? Kalau nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita revisi lagi hipotesisnya. Ini salah. Ini harusnya ke. Nah, ini kita lakukan revisi hipotesis. Mungkin ketika kita membuat hipotesis, itu ada kesalahan dari kitanya, dari pembuatan hipotesisnya. Maka revisi kembali hipotesisnya. Jika sesuai dengan hipotesis, maka lampirkan bukti dukungan bahwa hipotesis kita tuh sesuai gitu. Bukti dukungannya apa? Ya berupa grafik, berupa hitungan-hitungan statistik. Biasa itu nanti dilampirkan di lampiran. Nah, kalau di jurnal atau submit artikel gitu ya, itu nanti ada yang namanya supplementary file. Supplementary file itu data-data pendukung untuk penelitian kita. Misalkan jika si reviewer nggak percaya sama data kita, nah itu wajib kita harus ngelampirin si supplementary file. Nah, nanti kita tinggal masukin lagi lah, misalkan kalau kita lupa gitu ya, kita lupa nggak masukin supplementary file, itu bisa kok langsung dimasukin lagi supplementary filenya di artikel, di jurnalnya gitu ya, di websitenya gitu ya, di websitenya bisa kok. Nah, nanti ketika udah, diamin aja, nanti juga mereka ngeliat lagi kalau nge-review lagi. Tunggu beberapa minggu gitu ya. Nah, biasanya juga kalau misalkan mau gak ribet gitu ya, pas bikin artikel di bawahnya tunjukin lampirannya, jadi biar sekalian langsung, dan biar ngebikin si reviewer itu percaya dengan penelitian yang kita lakukan. Soalnya ya ini kan namanya juga peer review gitu ya. Nah, ketika udah dilampirkan, ini syaratnya harus kita ulangi lagi dengan diri sendiri, apakah si data kita ada keliru atau enggak, atau bisa direproduksi dengan orang lain. Maksudnya reproduksi orang lain bukan hal yang negatif ya, tapi reproduksi si hasil penelitian kita. Nah, jika sudah dipublish, syaratnya penelitian itu harus bisa dilakukan oleh orang lain. Jangan hanya bisa dilakukan oleh kita gitu. Makanya beberapa artikel jurnal itu nyebutin langkah-langkah gimana cara mereka ngedapetin data. Dan biasanya beberapa reviewer pengen tahu atau nyuruh kita lampirkan step by step cara kita mendapatkan data misalkan. Nah, biasanya ini ada di penelitian murni, penelitian yang murni gitu ya, kefisikaannya. Ini harus wajib melampirkan gimana kita ngedapetin data. Biasanya bisa berupa flowchart data atau flowchart data atau secara deskriptif. Tapi jangan pakai poin per poin, jangan 1 titik bla 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 enter, 2 titik bla 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 enter. Nah, enggak, itu jangan. Tapi 1 kurung, maksudnya jangan, ya boleh kurung, boleh dikurung, atau cuma 1 tutup kurung spasi, nah bla bla bla, terus titik koma. Nah, jangan lupa pakai titik koma. Titik koma itu menunjukkan bahwa si pembahasan kita masih berlanjut. Nah, ketika sudah, kita lampirkan juga teori-teori saintifik yang mendukung. Nah, teori-teori saintifik yang mendukung ini biasanya di pendahuluan nantinya. Di pendahuluan, dan biasanya juga ini di hasil pembahasan ada sejalan dengan penelitian A, misalkan. Dalam penelitiannya menunjukkan data bla 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 misalkan. Nah, gitu. Itu bisa di hasil pembahasan. Lalu untuk di untuk di kesimpulan, ini masuk ke kesimpulan ya. Ini kesimpulan. Saya kasih teks biar kayak ini ya. Ini pendahuluan.
atau hasil bacaan. Nah, kalau yang ini sebutkan kekurangan dari penelitian yang kita lakukan itu di kesimpulan. Jadi kenapa harus ada nih si kekurangan? Karena tadi yang saya sebutin bahwa sifat dari penelitian itu harus bisa direproduksi. Maksudnya bisa dilakukan oleh orang lain di tempat yang berbeda. Nah, jadi dengan harapan penelitian dilakukan oleh orang lain itu menuju sempurna gitu. Jadi menyempurnakan ketidaksempurnaan. Nah, lalu selanjutnya itu eksperimen lebih lanjut ya yang tadi saya jelasin. Ini boleh dilakukan oleh sendiri atau orang lain. Nah, ketika kita menyebutkan kekurangannya pasti kita tahu kan kekurangan dari penelitian kita tuh apa. Nah, nanti kita lakukan penelitian lagi yang sama tapi dengan melakukan yang gak sempurnanya yang sempurnanya gitu, versi sempurnanya. Nah, selanjutnya yang ini penelitian sainsnya gitu ya, atau murninya. Ini yang murninya. Nah, jika di penelitian murni ini lakukan sesuai dengan prosedur percobaan ilmiah. Ya, yang kita udah lakukan gitu gimana step by step-nya. Lalu jika sudah simpan data percobaan, pas sudah disimpan, kan itu otomatis jadi raw data gitu ya, atau data mentah. Olah data mentah tersebut jadi data matang. Biasanya kita pas nyari data itu misalkan jaraknya sekian, perubahan ini sekian, terus perubahan massa sekian misalkan ya, kayak yang lain-lain gitu ya, masih datanya tuh masih acak-acakan gitu. Nah, olah jadi data matang. Data matang tuh misalkan perbandingan antara A dengan B misalkan, perbandingan X dan Y, perbandingan massa terhadap waktu misalkan, berbentuk grafik biasanya. Nah, lalu lampirkan data tadi, data tunggal atau data pembanding. Nah, ini saya nyebutin data pembanding di sini. Siapa tahu kalian pengen membandingkan data data real lab dengan virtual lab contohnya, atau kalian pengen membandingkan data kalian dengan data orang lain. Nah, ini biasanya bisa dengan melakukan visualisasi 3 dimensi ataupun grafik ataupun yang lain-lainnya. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Coba ada yang tanyakan. Kalau misalkan mau contohnya, ini saya tunjukin contohnya ya. Nah, ini saya contoh. Pertanyaannya kayak pas melakukan ya sih benar. Pengaplikasian dari flowchart data biar jadi jurnalnya kadang suka bingung. Ya emang pada suka bingung sih gitu ya, tapi ya terus-terusan lah kita latihan itu dengan ya cara kita lihat jurnal-jurnal orang lain, kita tiru. Pertama kita tiru dulu, jurnal orang lain dengan melakukan eksperimen yang sama tapi di tempat yang berbeda, di lokasi yang berbeda misalkan, dengan cara step by stepnya itu sama. Nanti juga lama kelamaan biasa kok, jadi terbiasa. Pertama ya kita
copy gitu ya, mengcopy jurnal yang udah ada, tapi jangan, bukan berarti di copy paste semua, copy paste semua gitu ya, tapi mengcopy metode yang dia gunakan. Hasilnya juga ya jangan di copy, tapi hasil dari kita gitu. Nah, tapi yang harus diperhatikan jangan di copy juga kata-katanya. Boleh di copy, tapi lakukan ya perubahan-perubahan katanya lah gitu ya. Jangan terlalu sama teing. Ini contoh dari penelitian, flowchart penelitian untuk yang murni ya. Kevin Mac. Nah, ini ada satu contoh dari penelitian Kelvin Wake pattern gitu ya. Nah, di sini dijelasin gimana cara saya mendapatkan data. Nah, yang pertama ini pasti ya kalau misalkan dalam penelitian murni itu pasti pertama itu prepare. Jangan disebutin prepare apa aja. Nanti disebutinnya di deskriptif biasanya. Karena bakal kebanyakan teing nantinya. Nah, ketika sudah prepare, masuk ke data collecting. Gimana cara kita mendapatkan data? Nah, ini langsung masuk ke atas. Boat movement by its mass. Berarti laju perahu berdasarkan masanya. Nah, masuk. Ini or ya gitu. Bisa dengan cara di-record atau dengan cara detecting. Nah, ini wave record berarti masuknya ke direkam gitu ya, direkam si gerakan arus-arusnya gitu ya, si gelombang-gelombangnya. Kalau wave detecting berarti kita melakukan observasinya saja, apakah dari perilaku si gelombangnya itu. Nah, ini ini untuk yang A. Ini konektor ini A. Sini kan konektor. Nah, konektor. Jadi bisa dilakukan oleh dua-dua ini. Jadi data ini digabungkan. Nah, jika udah masuk ke data analisis. Nah, ini gimana sih cara analisis datanya? Nah, yang pertama ini dengan melakukan modeling 3D modeling menggunakan ANSJS, yang kedua dengan melakukan komputasional dengan menggunakan Wolfram. Nah, dari ini ini kita bisa jadi outputnya. Ini outputnya. Ini outputnya. Ini cara metodenya. Ini metodenya. Ini outputnya. Nah, ini 3D struktur. Dari 3D modeling ini dapat 3D struktur dan juga ROE graph. Ini A juga konektor ya, bisa dilakukan oleh dua-duanya. Dan kalau misalkan untuk komputasional menggunakan Wolfram, ini outputnya adalah grafik wake-nya. Nah, ini sih sebenarnya tiga ini aja yang penting tuh. Prepare, data collecting, data analysis. Yang paling sering dimunculkan di flowchart, research flowchart gitu ya. Flowchart research atau kerangka risetnya di penelitian murni. Kalau untuk di pendidikan itu biasanya di EDI. Nah, mana ya? Misalkan di EDI, saya ambil contoh EDI. Biasanya menjelaskan dari modelnya, metodenya. Metode model, sorry. Nah, contohnya Nah, ini ada contoh dari pengembangan e-modul. Nah, ini kan dijelasin aja. Ini A, D, D, I, E. Analisis, design, development, implementation, dan yang terakhir evaluation. Nah, untuk dianalisis, ini menghasilkan SWOT analisis SWOT. Nah, untuk di desain, ini menghasilkan e-module with hot lab approach. Berarti e-module dengan pendekatan hot lab. Nah, dari sini ada dua garis titik-titik, ada dua garis putus-putus yang berarti ini dibutuhkan banget ketika di desain. Nah, yang pertama ada media expert,
dan material expert. Nah, ini validasinya. Berarti divalidasi oleh 2 ahli media dan ahli materi. Nah, untuk di development ini berarti menghasilkan development pengembangan dari si e-modulnya ini. Hasilnya gimana lagi? Hasilnya produk dari si e-modulnya. Berarti apa? Oh, berarti e-modulnya untuk development. Nah, untuk di implementation atau ya implementasinya gitu ya. Trial use to subject. Berarti kita melakukan penggunaan si modul ini kepada si subjek untuk mendapatkan data. Makanya kenapa kalau misalkan DDDE itu nggak harus sampai ke si subjek. Cukup sampai ke media expert sama material expert gitu ya. Bentar. Ini siapa lagi? Bentar ya. Doa ya, jelma terkenal nggak PPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila heula tuh. Oke, nah di sini ada yang terakhir itu evaluation gitu ya, atau hasil dari evaluasinya. Hasil evaluasinya itu berupa raw data atau data mentah. Berarti data mentahnya itu dari si hasil implementation. Nah, apakah si siswa dapat meningkatkan A, meningkatkan B, meningkatkan C dengan menggunakan Patlab ini atau e-modul ini? Nah, dari raw data ini menghasilkan statistical result in critical thinking skills. Oh, berarti data mentahnya data tentang critical thinking skills siswa. Nah, itulah gimana cara bikin flowchart gitu. Nah, paham gak sampai sini? Atau ada yang ditanyakan? Boleh, Pak. Bentar. Duh. Kalau mau nyebutin step by step, kira-kira. Nah, untuk step by step yang saya bisa lakuin gitu ya, saya tuh nyari data dulu. Yang 5 jurnal jadi jam, yang 5 jam jadi jurnal. Aduh, itu kumanya. Saya nyari data dulu sih sebenarnya mah. Saya dapat datanya dulu. Ketika sudah dapat data, baru saya tentuin temanya gimana. Nah, ketika udah dapat tema, itu saya nggak langsung bikin kerangka flowchart, tapi saya fokus di pendahuluannya dulu. Kenapa saya fokus di pendahuluan? Karena ya yang kayak langkah yang paling malas di artikel tuh ya menurut saya pribadi, opini saya pribadi itu bikin pendahuluannya gitu. Susah, maksudnya malas untuk nyari referensi-referensi yang lainnya gitu. Nah, makanya kadang saya suka nyuruh, nah kalian bikin pendahuluannya. Ya mungkin itu juga saya kan untuk melatih kalian juga gitu ya. Terus yang kedua, saya olah datanya. Kalau misalkan yang kemarin tuh yang 5 jam jadi itu karena
saya cepat karena emang gampang untuk ngolahnya. Yaitu berupa persentase doang, berupa maksudnya ya berupa persentase sih ya, persamaannya juga gampang. Persamaan nyari persentase ya P sama dengan F per N dikali 100%. Nah, nanti di situ saya akalin ini data mau dipakai apa nih nantinya. Kebetulan datanya itu udah ada aspek gitu ya. Udah ada aspek, jadi saya udah tahu gitu nantinya bakal kayak gimana. Nah, biasanya saya kalau misalkan dalam penelitian perspektif atau opini gitu ya, saya nggak ngegunain si kerangka flowchart, tapi saya gunain secara deskriptif. Itu lebih simpel menurut saya. Kecuali kalau misalkan saya melakukan eksperimen yang murni kayak yang dulu-dulu gitu ya. Itu dari LTD device untuk di turbulence. Terus yang sekarang itu Kelvin Wave pattern. Entar ada beberapa lagi. Nah, itu saya membuat dulu si flowchart-nya terlebih dahulu. Kenapa saya membuat flowchart-nya dulu? Biar suatu saat kalau saya lupa terhadap penelitiannya, saya bisa lihat flowchart-nya. Jadi takutnya nanti saya bingung, ini data buat apa, ini data buat apa gitu. Itu sih tergantung enaknya kalian gitu ya. Tapi ya ini mah pendapat saya pribadi aja ya, opini saya pribadi aja gitu, karena saya orangnya ya sedikit agak pelupa lah gitu ya, kalau boleh dibilang sedikit pelupa terhadap sesuatu yang udah terlalu kebanyakan gitu ya, terlalu mumet gitu. Apalagi misalkan pas lagi pusing-pusingnya tuh, aduh saya udah pasti lupa lah gitu ya beberapa hal gitu. Nah, makanya itu saya bikin dulu riset flowchart-nya dulu, riset flowchart minimal bikin flowchart eksperimennya dulu, yang kayak tadi yang Kelvin Wave pattern itu. Yang gimana cara saya ngambil data, gimana saya nganalisis data. Nah, jadi setidaknya saya tahu ini data buat diapain. Nah, selanjutnya saya baru tuangkan di hasil pembahasan secara deskriptif. Kayak gitu, Dik. Hmm, oke. Hmm, 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 hmm. Pakai apa? Udah. Oh, hmm. Oke. Nah, gini deh ya, biar simpel gitu ya dalam nanti kalian menuliskan atau menggunakan metode. Gini aja deh, untuk metode kualitatif itu berdasarkan deskriptif. Jadi kualitatif tuh berdasarkan deskriptif aja, semua dideskripsikan, deskriptif penjelasannya itu berdasarkan teks atau berdasarkan deskriptif. Tapi kalau kuantitatif itu berdasarkan angka-angka. Nah, jadi nanti ketika kita menentukan metode, jangan terlalu detail juga nggak apa-apa, nggak terlalu detail. Tapi nanti dengan syarat kita didetailkan di gimana cara kita mendapatkan data. Nah, itu. Nah, cukup tulis aja.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ya berupa metode berupa kualitatif untuk mendeskripsikan hasil yang penelitian ini temukan misalkan, dan juga menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan hasil dari data yang telah ditemukan. Cukup gitu aja. Kalau nggak mau ribet. Nah, nanti titik data yang kami peroleh, data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan apa? Dengan cara apa? Jelasin sama kalian di situ. Berapa subjeknya? Di mana lokasinya? Waktu pengambilan datanya kapan? Sedetail-detailnya. Kalau misalkan nggak mau pusing dalam penentuan metodenya. Jadi kita menggunakan metode yang secara umumnya aja. Dijelasin, dicantumkannya. Paham nggak? Iya. Hmm. Iya, kalau misalkan Sinta 4 sampai 6 mah nggak usah lah, nggak usah terlalu berat gitu. Tapi ada beberapa juga yang bahkan di jurnal internasional gitu ya, terutama di kuartil 3 tuh ya, di kuartil 3 tuh mereka masih menggunakan penjelasannya kayak gitu, nggak terlalu dalam. Coba kalian pasti pernah sering lihat lah gitu ya, sering lihat jurnal yang dari jurnal internasional, contohnya saya ambil Elsevier sama Francis Tyler misalkan ya, atau Springer. Itu jurnal-jurnal yang rata-rata ada di kuartil 1 sampai 2 doang. Nggak ada yang kuartil 3. Nah, mereka itu cuma nerima orang-orang yang penelitiannya tuh dijelaskan secara detail dari metode, dari cara pengambilan data, dan harus benar-benar kompleks gitu. Dan juga beberapa di Sinta 1, 2, 3 juga ada yang kompleks. Tapi nggak menutup kemungkinan di Sinta 2, terutama di Sinta 2 sama 3 itu masih menggunakan cara penulisan metodenya tuh secara umumnya saja. Dan biasanya mereka mencantumkan persamaan-persamaannya biasanya kayak gitu biar nambah pendukung lah gitu. Ngedukung si metode yang kita tuliskan. Nanti juga kok si reviewernya juga bakal ngekomen gitu. Coba tolong tambahkan ini, misalkan. Coba tolong tambahkan ini, misalkan. Biasanya kalau misalkan di kuartil 1 sampai 2, itu kita sampai diajak debat gitu kasarnya mah. Kalau misalkan di kuartil 1 sampai 2, biasanya. Sama si reviewernya. Ini data dapat dari mana? Gimana cara ngitungnya? Terus gimana step by step kita ngitungnya? Nanti kita harus jelasin tuh ke reviewernya. Tapi kalau misalkan untuk yang Sinta 3 lah minimal, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, apalagi Sinta 4 sampai Sinta 6 itu nggak peduli sama metode yang kita tuliskan. Cukup jelas aja gimana kita caranya ambil datanya. Ya. Mbak, biar ini juga Dik, biar kita terbiasa dulu gitu ya. Kita coba dulu yang kompleks-kompleks. Nantinya jadi terbiasa dengan yang kompleks sehingga pas kita mencoba yang simpel, ini mah udah gampang nih gitu. Praknya kayak kan kita berenam gitu ya, ada proyek gitu ya yang gender tuh, yang berdasarkan gender. Nah, nanti kita coba di situ kita lakukan itu dituliskan dengan cara kompleks biar kita terbiasa juga. Nanti mungkin di pertemuan keempat ya 2 mingguan lagi lah gitu ya, mungkin kita pas udah libur lah, terutama ya pas udah UAS, beres UAS nanti libur kita mulai, dan nanti per orang gitu ya, termasuk saya gitu ya, buatkan pendahuluan, terus metodenya kayak gimana dijelaskan, nanti kita seleksi bareng-bareng gitu. Nah, untuk hasilnya juga kita coba untuk bareng-bareng di ini kan gitu, jadi kayak diskusi-diskusi lagi lah gitu. Kita berenam
nggak akan ada libur itu nama cek burena ge mau aya libur kita berenam mah. Kenapa? Soalnya ntar Juli kemungkinan kita bakal diajak banyak garapan sama Burena gitu. Nah makanya dari sekarang saya ajar-ajarkan dulu lah basic-basicnya gitu, dan nanti juga masuk ke Burena tuh biar gampang nantinya gitu. Gimana, ada pertanyaan lagi atau ada yang mau ngobrol gimana gitu? Silakan. Oh iya, saya di sini mau ngasih penugasan gitu ya buat kalian. Harus ada tugas gitu ya minimal. Nah nanti yang tugas yang kemarin sama saya di review dulu sekarang gitu ya. Nanti saya kasih feedbacknya ke kalian, saya kirimin lagi di Google Drive-nya dengan komen-komennya gitu ya. Gimana? Nah nanti untuk tugas selanjutnya kalian bikin satu permasalahan apa aja, kalian coba cari-cari cari-cari jurnal gitu ya, cari-cari jurnal. Terus kalian coba analisis jurnal itu, terutama di metodenya. Jangan dulu dianalisis secara keseluruhan, tapi metodenya aja. Misalkan cantumkan jurnal-jurnal apa, terus kirim jurnalnya juga, maksudnya disatukan di satu file itu ya, di satu file. Nah, jurnal terus sama hasil dari Excel gitu ya. Mau Excel mau Word juga nggak apa-apa. Tapi cukup tuliskan aja metode yang digunakan dalam penelitian ini apa aja. Nah, kalau saya harapkan kalian di situ enggak pakai cari jurnal yang enggak ada flowchart-nya, yang enggak ada flowchart penelitiannya atau flowchart eksperimen. Kalian baca deskriptifnya. Kalian bayangin gimana cara dia ngambil data. Nanti kalian tuangin di flowchart-nya. Paham nggak soal tugas yang ntar next? Atau kalian mau bikin, misalkan kalau nggak salah dulu Yunisa pernah bilang kan, Yunisa pengen penasaran itu sama suara desibel air kalau berbeda suhu gitu. Nah coba tuh Yunisa pikirin gimana cara ngambil datanya, terus outputnya bakal pakai apa nantinya, dan gimana caranya gitu ya, cara ngambil datanya, cara analisis datanya itu dituangin di flowchart. Kalian bisa cari-cari flowchart, contoh-contoh flowchart lain yang mungkin di Google banyak gitu ya, atau di jurnal-jurnal juga mungkin banyak gitu ya. Nah, itu tugasnya. Kalau misalkan kalian mau ngambil dari jurnal, cantumkan jurnalnya, terus analisis metodenya kayak gimana, gitu aja lah tugasnya. Kalau misalkan kalian mau bikin flowchart, oh ya, saya mau jelasin baru aja. Ini akan bikin flowchartnya pakai aplikasi apa ya? Ini saya kirim linknya ya. Saya lihat dulu. Bentar. Nah. Saya di sini pakai Lucid App. Website kok berbasis website. Nggak kode download ini mah, cuma tinggal buka aja aplikasinya, ntar login, habis login ya bikin lah. Di situ ada keterangan-keterangannya ya. Ingat, dalam bentuk shape dari si flowchart itu ada makna-maknanya gitu. Jadi jangan asal ini flowchart yang ini shape-nya kayak gini. Nah, itu ada makna-maknanya. Di situ ada keterangan maknanya kayak gimana, apa aja. Makanya tadi pas yang di flowchart yang pertama kan itu ada yang bentuk belah ketupat gitu ya.
bentuklah ketupat. Nah, itu untuk menentukan decision atau menentukan apakah iya atau tidak gitu. Sesuai atau tidak misalkan. Itu contohnya ya, salah satu contoh. Terus yang bulat tanda plus dalamnya itu buat penghubung or gitu ya, atau nah untuk yang tanda bulat doang A itu konektor. Nah, gitu bisa kalian coba-coba lah gitu ya. So, kalian coba tentukan tema apa yang bakal kalian nanti teliti gitu ya. Ya bayangkan aja gitu ya. Anggaplah diri kalian pengen melakukan penelitian gitu. Jadi terus tar bikin flowchartnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Ingat ya, bukan flowchart, bukan flowchart metode, tapi flowchart penelitian. Gimana dari kita awal sampai nanti akhir kita dapat data. Coba ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, mungkin kita selesai gitu ya untuk hari ini. Oh iya, kemarin lupa dokumentasi. Sekarang coba ya diaktifin kameranya semua. Yuk kita foto buat ke Burena juga gitu kan. Saya nggak enak gitu, masa nggak ngasih dokumentasi ke Burenanya gitu. Yuk kita dokumentasikan. Yang belum pakai kerudung, sok boleh pakai kerudung dulu. Yang mau tacap, sok boleh tacap dulu. Ya Sidik, Diki, Pancam. Oke.